Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif ya. Kali ini kita akan membahas masalah material staging and withdrawal atau biasa disebut dengan good issue ya atau GI. Oke, kita lihat dulu materi yang sudah disampaikan gitu ya tentang production order execution adalah kita masuk ke tahap good issue ya, good issue of component. Jadi kemarin saya sudah berikan beberapa materinya yang sebelumnya create order creation, release, capacity planning, scheduling, dan sekarang masuk ke material staging ya atau good issue. Tinggal nanti confirmation sama good receipt ya, tinggal 3 materi lagi. Mudah-mudahan kita bisa cepat selesaikan agar kita bisa masuk ke konfigurasi ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan material staging atau withdrawal ini? Kita lihat agenda pembahasan kita adalah overview dari material staging atau good issue. Kemudian default issue, storage location pada production order. Kemudian macam-macam cara material staging. Kemudian backplacing ya atau otomatis good issue. Dan terakhir adalah efek dari proses good issue. Oke. Sekarang kita lihat overview dari material staging ya. Apa yang dimaksud dengan material staging? Material staging biasa disebut juga dengan good issue, artinya pengeluaran barang ya. Pengeluaran barang secara umum. Tapi yang dimaksud di material staging adalah pengeluaran barang supply untuk proses produksi. Berarti pengeluaran barang pada komponen-komponen material yang ada di BOM, yang ada di production order. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan material staging ya. Kemudian material komponen itu harus available di produksi, tersedia gitu kan di dalam jumlah tertentu dan tanggal tertentu ya. Pada tentu saja ini menyesuaikan dengan kita mau buat production order ya. Materialnya harus ready menyesuaikan dengan tanggal produksi. Untuk melakukan hal itu, Anda mengajukan ke warehouse dengan membawa slip material withdrawal dan membawa material tersebut. Jadi maksudnya gini, ketika orang produksi ya, makanya asumsinya saya menggambarkan supaya lebih mudah antara bagian produksi dengan bagian warehouse, dua departemen yang berbeda ya. Nah, ketika tim produksi mengeluarkan apa yang disebut dengan production order, kemudian dia print, maka pada order tersebut itu sudah ada nomor reservasi, di mana nomor reservasi itu menunjukkan material-material komponen yang akan dimintakan ke bagian warehouse gitu. Nah, kemudian orang produksi makanya melakukan proses apa yang disebut dengan print pick list ya. Jadi dia dari order itu dia print pick list untuk mengajukan permintaan material, dia datang ke gudang warehouse, kemudian minta approval untuk permintaan barang, kemudian orang gudang memverifikasi dan mengirimkan barang gitu. Baik secara fisik maupun secara SAP. Kalau orang gudang melihat ada nomor reservasi, maka orang gudang itu melakukan proses apa yang disebut dengan transfer stok ya. Transfer stok dari gudang warehouse ke gudang produksi beserta barang fisiknya langsung dia kirim ke produksi gitu ya. Oke, kemudian good issue dapat direncanakan atau tidak direncanakan. Nah, proses yang tadi saya sebutkan di awal itu adalah proses yang memang direncanakan karena memang dari di-trigger dari namanya production order gitu kan. Ada juga proses isu yang memang tidak direncanakan. Misalnya
produksi selalu menggunakan apa yang disebut dengan barang consumable. Barang consumable antara lain misalnya lakban ya, untuk dia packing. Nah, dia akan minta lakban tersebut, minta barang ke gudang warehouse dengan menggunakan reservasi. Tetap saja dia harus menggunakan satu dokumen permintaan barang gitu ya. Dalam proses SAP tidak ada kirim barang begitu saja, semuanya harus ada dokumentasi ya, perpindahan barang dari satu departemen ke departemen lainnya. Lalu orang produksi membuat apa yang disebut dengan reservation. Dia buat reservasi sebagai permintaan barang tambahan, tiketnya adalah MB21, kemudian dia print, kemudian dia bawa pick list tersebut untuk minta additional pick list. Kalau tadi kan dari production order dianggapnya pick list, kalau ini sebagai additional pick list gitu ya. Oke. Kemudian material withdrawal dapat di-post secara otomatis pada saat proses confirmation. Jadi ada tiga ya. Ada tiga proses yang terjadi nanti di good issue. Oke, ada tiga ya. Pertama yang secara manual, tentu saja secara manual menggunakan tiket Migo ya. Kita tahu Migo kemudian nanti orang warehouse memasukkan nomor good issue gitu kan, good issue dari nomor production order ya. Kemudian dia masukkan movement type-nya. Movement type-nya adalah 261. 261 itu adalah konsum barang, pengeluaran barang, issue barang gitu ya. Kemudian dia masukkan material beserta quantity dan dokumen date dan posting date gitu ya. Nah, itu yang secara manual. Atau bisa juga dengan tiket MB1A. MB1A juga bisa gitu, tiket itu. Kemudian ada yang secara otomatis. Secara otomatis itu dia maksudnya itu tidak menggunakan Migo, tidak menggunakan MB1A, tapi kita konsultannya men-set up indikator backflashing. Nah, adanya di mana nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Dan satu lagi, nanti ada yang disebut dengan collective picking. Jadi kolektif itu maksudnya orang produksi kalau dia punya order 10, dia ingin sekaligus disuplai materialnya yang dikonsum dari 10 order itu. Nah, bisa tuh orang produksi maka menggunakan tiket yang disebut nama tiketnya adalah CO27 ya. Oke. Kemudian lanjut. Penarikan material untuk pesanan produksi dilakukan atas dasar slip penarikan material. Ya, jadi semuanya tidak boleh keluar dari ranah apa yang disebut dengan dokumentasi ya. Semuanya harus ada dokumentasi, tidak boleh memindahkan barang begitu saja. Ada dasarnya begitu ya. Oke. Nah, kalau ini adalah opsional dari material staging. Material staging yang biasa dipakai biasanya di inventory management yang IM, yang ini ya. Kalau ini tidak dipakai, lebih banyak di IM, inventory management. Oke. Untuk lebih menjelaskan tentang apa yang dimaksud good issue, kita akan lihat dari sisi SAP-nya ya, supaya lebih jelas. Oke. Bentar. Kita akan masuk ke SAP. Di ini saya perlihatkan kartu stok ya. Tiketnya adalah MD04 ya. Di MD04 saya masukkan material dan plan. Kemudian keluar seperti ini reportnya. Misalnya kita mau lihat yang ini. Ini PLD ORD, ini IND rec, berarti ini yang kalau yang atas kan sudah jadi tuh, sudah jadi order ya. Yang ini aja ya. Yang ini saya klik 2 kali, kemudian kita convert ke production order. Oke. Nah, sudah terbentuk production ordernya, permintaannya seperti ini. Bentar. Dan ini karena production ordernya dari planning, maka Anda lihat di sini ada nomor plan order ya. Plan ordernya ikut sertakan di dalam production order.
Oke, kemudian saya save dulu ya, saya save. Nomornya 633, kita refresh ya, nomor ini ya. Oke, nomornya ini coba kita ceng berarti yang ini. Nah, ini production order ceng ya. Record untuk cengnya itu adalah CO02 atau yang tadi saya klik dari open order. Jadi Anda bisa ketik langsung di CO02, masukin nomor ordernya, atau Anda dari sini juga bisa ya. Ini kan udah jadi order. Anda dari sini kemudian Anda tik 2 kali. Nah, di sini ada display, ada ceng. Saya pilih yang ceng karena saya mau available stoknya, mau saya bikin available untuk ketersediaan dari stoknya. Oke, kemudian kita lihat dulu. General, bentar ya, assignment. Oke, kemudian kita cek ya, checked material available. Jadi materialnya sudah available, sudah lengkap semua. Kemudian ini reservasinya mana ya? Reservasi. Oh. Nah, ini dia ya. Oke, ini kan udah terbentuk order, kemudian saya melakukan proses material available. Ini materialnya udah available. Kalau seperti ini, berarti stoknya sudah tersedia ya. Tinggal kita proses posting dari order. Tapi kalau belum, Anda harus melakukan pertama proses material dan nanti akan muncul material mana aja yang diminta atau yang masuk, yang defisit lah gitulah. Yang defisit berarti yang tidak available di gudang produksi ya. Kemudian nanti Anda perhatikan di sini di assignment ini di tab assignment. Nah, ini ada nomor reservation ya, otomatis dia terbentuk apa yang disebut dengan nomor reservation, itu nomor permintaan ya, nomor booking dari stok. Stoknya apa? Tentunya stok dari komponen. Anda lihat komponen di sini. Nah, komponennya ini gitu. Komponennya sebanyak 204 kg ya. Kalau kita lihat stoknya di SAP, Anda copy ini, Ctrl C /O MMBE. MMBE adalah untuk mengecek stok overview ya, untuk mengecek posisi stok, materialnya, material komponen, plannya Anda masukkan, kemudian execute. Nah, ini kebetulan dia di unrest-nya itu stoknya banyak, jadi reservasi segini dia bisa supply. Ini reservasi ya. Perlu saya jelaskan juga di sini, pengertiannya adalah material, kemudian unit, perhatiin ya, hal-hal yang Anda harus perhatikan. Di sini satuan, unit of measure. Kemudian di sini adalah ini plan, ini company code, di sini client, ini ya urutannya coba. Anda lihat di sini saya tunjuk sini client, company code, plan, store location, batch, special stock gitu ya. Jadi klien nanti ini yang full, kemudian ini yang company code, ini yang plan, ini yang stock, storage location, dan ini yang batch gitu ya. Nah, di batch ini tersedia stok. Jadi kalau kayak ada posisi yang di unrestricted use, itu artinya ini free stock. Jadi stok ini bisa Anda gunakan, bisa Anda pakai. Kalau yang quality inspection, ini stok yang ada di quality. Maksudnya gimana? Pada saat kita beli barang atau pada saat kita selesai proses produksi, misalnya gitu ya. Nah, biasa ketika saat posting,
stok akan masuk ke quality inspection untuk dicek sama tim QC validasi barang itu segala macamnya. Dia ada ukurannya gitu. Ada measure-nya buat ngecek baik itu pada quality maupun kuantitas ya. Dia ada pengecekan seperti itu. Misalnya aromanya, kemudian baunya, warnanya dan sebagainya. Nah, nanti stok itu akan tertahan di sini gitu. Di namanya quality inspection. Orang QC dia akan melakukan proses rilis. Manakala barang itu sudah oke akan dirilis dan akan pindah ke unrestricted use, ke UU gitu ya. Baru orang orang produksi ataupun orang gudang bisa menggunakan stok tersebut. Nah, lain halnya yang reserve. Nah, yang reserve ini itu terjadi dari proses ini reservasi. Nah, dari nomor ini gitu. Jadi ada booking stock gitu, istilahnya ada booking stocknya. Oke. Nah, reserve jadi di booking stock ketika nanti ordernya komponennya sudah masuk, maka ininya reserve-nya akan berkurang gitu ya. Oke. Yang perlu Anda perhatikan ini adalah komponen ya. Jadi yang kita konsum adalah komponennya, bukan finish good-nya. Ini finish good-nya kan. Tapi yang dimaksud adalah isu itu adalah pada komponen material pendukung, material yang ada di BOM. Oke ya, sekali lagi ini. Oke. Kemudian tadi polanya, kalau misalnya barangnya tidak available, berarti itu harus ada proses pengiriman barang ya. Pengiriman barang dari warehouse ke produksi ya. Tadi kita lihat dari kartu stok. Ini kebetulan departemennya, coba ya kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu sebentar. Ini slotnya 1101. Batch-nya kosong, plannya 1101. Storage location-nya kosong ya. Di sini storage location-nya belum dimasukin. Anda copy ya. Ctrl C. Kemudian Anda simpan di sini. Oke, kemudian save. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan proses transfer, saya coba ya. Dari gudang warehouse ke produksi, /O, Migo. Kemudian ininya adalah good issue. Nah, bisa dari reservasi ya. Bisa dari nomor reservasinya production order. Sorry, mana tadi? Coba saya masukkan nomor reservasinya. Kemudian enter. Ininya adalah 261. Tanggal 3 bulan 10. Bentar. Oh, tanggal 1 tanggal 3 bulan 10 ya. Tanggal 3 bulan 10 reservation good issue 261. Saya coba yang dari sebentar. Ini yang reservation nggak masuk, coba yang saya masuk yang order ya. Order, Anda copy ordernya di sini.
current order status ini does not allow good withdrawal tanggal 3 bulan 10. Kenapa tidak mau ya? Nah, sebentar ya. 200 200 200 plannya 1101 1101. Oh, statusnya, sorry, status order ya. Kita ulangi lagi. Cari. Oke, kemudian kita ulangi ya. Bigo. Coba dari nomor order 261. Seperti itu ya. Tadi ordernya belum di rel, belum di status rel, jadi dia dianggapnya belum finish. Kemudian nanti Anda item ini tik oke, nanti dia bisa ke posting. Saya mau coba lagi satu lagi yang pakai nomor reservasi ya. Ini saya tutup dulu deh. Bigo. Ini reservasi. Mana ini ya? 294. Oke. Nah, ini juga bisa ya. Pakai nomor reservasi juga bisa. Misalnya saya lanjutkan ini. Tanggal 3 bulan 10 ini material slipnya Anda isi aja. Apalah gitu dari order berapa kek, ORD berapa tadi tuh. Ini buat kelengkapan informasi aja. Ini juga samain aja gitu, boleh. Ini juga bebas ya. Kemudian Anda jangan lupa di sini ininya ditik. Kemudian setelah itu Anda cek dulu. Ini masalah posting, ini masalah ini. Apa namanya, tidak bisa posting bulan 8 ya. Posting only possible in period bulan 8. Sekarang bulan 10, jadi belum dibuka nih. Kita buka dulu ya, biar sekalian. Jadi kita ini abaikan dulu. N, ini hal-hal yang biasanya di accounting sih. Delapan, 9. Oke. Plus N. 3, 10. Oke, saya ulangi. Bisa nggak Bigo dari nomor reservasi? Oke, kemudian ntar ini, kemudian jangan lupa Anda ini di tik. Oke, kemudian cek ya. Minta slotnya dimasukkan. Mana slotnya tadi? Anda pindah dulu ke sini. Ini quantity, ini where. Nah, ini slotnya di sini. Slotnya berapa? Anda lihat di sini. Ini kan slotnya nih. Kan? Ctrl C. Kemudian copy di sini. Ctrl V. Oke, nih slotnya gini ya. Kita cek lagi. Defisit. Nah, ini dia stoknya Andres defisit 204 defisit, bentar ya.
sih? Stoknya defisit, sorry bentar. Stoknya defisit ya. 204. Kalau kita lihat tadi di MMBE stoknya kurang ya. Coba kita tambahkan stoknya yang ini. Yang ini kan 10.000, sedangkan permintaannya besar apa ya? Coba kita tambahkan stok ya. Bagaimana cara menambahkan stok? Ini good receipt. Other 561 materialnya apa tadi? Ini ya. Sorry. Materialnya ini. Project. Quantity 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satuannya adalah kilo ya. Ngecek dulu ya, niru dulu di sini ya. Kilo ya, betul. Kilogram kg. Where 561 plan, saya niru lagi dari sini. Plannya berapa? Plan adalah 1101 ya kan? 1101 111 stoknya. 1101. Kemudian slotnya ada. Oke. Nah, kita cek dulu ya. Ini udah. Oke, enter. Kemudian kita cek. Oke. Dan saya post. Oke, ini. Nah, ini tadi saya melakukan ini adalah untuk menambahkan stoknya Romet. Karena dia bilang tadi defisit karena ada kekurangan. Sesungguhnya, nanti saya jelaskan. Sesungguhnya ini stok ini kita tidak boleh melakukan seperti ini. Harusnya dia datang dari GR pembelian ya. Tapi karena saya mau simulasi di produksi, jadi saya bikin stoknya aja secara manual gitu kan. Oke, ini coba kita cek lagi. Sorry, ini ulangi ya. /n Migo. Ini good issue dari nomor reservasi. Oke. Kenapa tuh? Kok nggak ada ya? Bentar. Ada 2 sih ya. Biar nggak bingung, usaha lagi ya. Ini kok nggak keluar. /n. Lihat orderan dulu. CO02. Oke. Kemudian /n Migo. Good issue reservasi ini 261 enter. Nah, ini masuk ya. Oke, kemudian cek materialnya, kuantitinya minta segini. Ininya saya tik, kemudian saya cek. Lupa slotnya ya. Slotnya ini. Saya cek lagi. Defisit ya. 204. Sorry, ini kenapa stoknya defisit? Tunggu nih. 204 kilo. Padahal stoknya tadi saya udah tambahkan /OMMB. Banyak tuh. Saya ngambilnya salah. Sorry. Bednya ini. Coba ya, saya ambil bednya dulu. Coba ulangi lagi. Ini bednya mana? Bednya ini bednya.
good receipt bednya belum masuk ya. Udah saya ambil yang bed ini deh, yang gedean. Ctrl C. Kemudian saya masukkan di sini. Cek lagi. Nah, ini udah oke nih. Oke. Tadi saya lupa belum masukkan bed ya. Tadi di ini, saya ulang lagi ya, biar nggak bingung. Saya ulangi, belum simpen nih, Migo. Nah, ini good issue ya, reservasi, masukin. Ininya movement type-nya adalah 261. Oke, kemudian enter. Nah, di material Anda cek di sini material sudah, ini jangan lupa dicentang, kemudian kuantitinya ya, oke segitu. Storage location-nya Anda masukkan ini kan. Kemudian reservasi batch-nya, jangan lupa batch-nya. Anda lihat di sini di MMBE. Ini lihat, ini slognya ini, batch-nya yang saya ambil yang ini, Ctrl C, gitu aja, di copy. Kemudian disimpan di posisi batch, Ctrl V gitu. Cek. Nah, ini bener nih. Dicek udah hijau semua. Gitu-gitu caranya. Saya post ya. Udah. Oke, ini udah kebentuk, udah berhasil. Itulah caranya proses good issue. Cara memindahkan barang dari gudang warehouse ke gudang produksi gitu. Ini kan Anda lihat di sini. Nah, ini tadi bednya saya baru tambahkan ya. Tadinya kan di sini defisit ya, nggak cukup 3.000, harusnya cukup sih. Cuman saya lupa masukkan bed tadi. Nggak apa-apa lah buat stok yang lain ya. Oke, saya kira itu yang tentang Migo apa tadi? Bagaimana cara memindahkan material staging ya. Ini kalau kita lihat lagi ordernya sekarang. Nah, posisinya udah JMPS, statusnya udah JMPS. Artinya good movement posting, poster dan posting gitu ya. Kita lihat JMPS ini good movement posted. Jadi udah disuplai barangnya gitu. Jika tinggal Anda nanti melanjutkan proses dari order ini mau diapakan selanjutnya gitu ya. Oke, sebentar ya. Tadi mana? Oke, saya keluar dulu. Tunggu. Oke, saya keluar dulu sebentar. Kemudian mana tadi itu ya? Oh ini, sorry ininya jauh. Saya harus ada timingnya, takut kelewatan. Sorry. Oke, kemudian materi kita. Oke, ini materinya. Tadi prosesnya yang kita lakukan adalah proses secara manual, ya. Sebentar. Oke, kita lihat lagi yang sampai lagi ya. Itu yang secara manual ya. Sebelum ke yang lainnya, sebentar. Saya mau liatin dulu. Yang MB1A seperti apa tampilannya? Nah, ini MB1A, ini sorry, ini enggak disuplai. Rupanya nggak bisa. Jadi ada tikot-tikot memang kalau ini kebetulan di kita, di SAP kita MB1A tidak dipakai. Kenapa? Karena dia sebenarnya tikot yang lama. Tikotnya udah usang gitu ya. Jadi orang dipaksa harus pakai Migo. Sebenarnya ada caranya dengan MB1A gitu ya. Lalu sekarang cara yang berikutnya adalah otomatis ya. Otomatis kita belum saya tunjukkan dulu ya tempat-tempatnya yang backplasing itu yang otomatis di mana sih sebenarnya gitu. Saya tunjukkan dulu tempat-tempatnya yang otomatis ya. Pertama, lihat captionnya dulu bentar. Automatic backplasing. Manual good issue. Nah, ini dia. Manual good issue ya. Manual good issue yang plan sama unplan dan ini yang backplasing. Jadi maksudnya gini.
Yang backflashing itu ada di 3 tempat ya. Pertama di di routing, kemudian di material master, dan satunya adalah di work center. Saya mau tunjukkan tempatnya dulu ya. Kalau kita lihat tadi order MD04, dari sini aja deh, beranjak dari order. Nah, ini ordernya ini kan saya list aja. Oke. Kemudian kita lihat operation. Ini routingnya di sini enggak, senternya kosong ya. Saya cari yang lain deh, tunggu ya. Saya cari material yang COIS. Tanggal 1 bulan 9. Ini apa nih ya? Sebentar ya, lihat dulu ya. Ini operation. Nah, ini contoh ya. Contoh ordernya yang ini. Kemudian saya masuk ke operation. Ini yang work center karena adanya di routing, di routing. Kemudian Anda, ini harus bentar, saya copy dulu ya. Ctrl C, CA02. Nah, ini yang pipa 553 coba yang sini. Satu. Nah, di sini di CA02, kita bisa mengassign backflash ya. Jadi Anda masukin allocate. Nah, ini dia materialnya kan. Materialnya dialokasi, kemudian Anda di sininya sorry. Sebentar. Harus bikin baru ya. Ini allocation ininya sudah masuk, ini barang ini udah masuk, jadi kita ini order yang udah take, jangan-jangan statusnya apa nih. Coba jadi penempatannya di sini nih, saya ulang lagi ya, nanti harus coba simulasi nih. Penempatannya itu ada highlight di sini, kemudian ada ini kan di operation ya, di operation 10, kemudian ada location. Nah, ini dia ada backflashing. Nah, di sini ada tick nih sebenarnya gitu. Cuman ini karena mungkin sudah dipakai ya, jadi kita tidak bisa men-setup kalau udah dijalankan di produksi gitu. Oke, di sini ya. Mungkin ini perlu tes gitu ya nanti. Takutnya kelamaan saya. Oke, ini pertama saya tunjukkan di sini di CA02 di routing, kemudian berikutnya di material master ya. Anda back dulu. Di order Anda lihat ini order, mana order tadi, order kan. Anda lihat komponen, berarti komponen ini ya. Coba tik 2 kali di sini. Kemudian di material master MRP2. Nah, MRP2 di sini. Nah, ini ada backflashing. Ini juga display lagi ya. Yang di sini coba bisa dilihat ya. Nah, ini backflashingnya disimpan di indikatornya di sini 1 atau 2. Kalau 1 berarti selalu dia backflash gitu ya. Komponen ya, bukan finish good. Kalau yang 2 berarti yang 2 work center decided whether to backflash. Jadi kalau yang nomor 2 nanti di work centernya ada ya, berarti yang dipakai yang di work center gitu. Oke. Kemudian satu lagi yang di work center berarti tadi work centernya yang ini ya. Ini ya, saya klik 2 kali di sini aja deh.
kemudian di basic data. Nah, ini dia ya, backplace. Nah, kalau Anda tik di sini berarti dia berlaku backplace-nya dari posisi work center ya. Itu nanti Anda pasang di situ sehingga ketika proses konfirmasi CO11N dia akan melihat ya posisinya. Kalau dia backplacing dia akan otomatis masuk materialnya itu secara staging gitu, langsung ke order gitu kan. Sementara ini kan kita Migo ya, Migo jadi kita kirim, kalau nanti backplacing dia otomatis akan dia supply ke order gitu. Bedanya itu. Dan satu hal lagi, kalau yang itu kolektif ya, kolektif yang staging yang kolektif, code-nya adalah CO27. Nah, CO27 ya, nanti misalnya tadi /MD04. Nah, ini kan ada ordernya kan, ada ordernya ini ya. Kalau kolektif Anda bisa masukin beberapa order buat permintaan material. /N CO27. Nah, ini misalnya saya ambil di sini materialnya satu aja ya, bisa banyak sih di sini. Nih. Anda bisa manfulin di sini. Oke. Kemudian saya jalankan. Wah, ini nggak ada otorisasi lagi. Sorry. There are no selection data. Itu tadi kan sudah diisu sih ya. Barangnya sudah diisu, jadi kita cari yang gini aja deh, saya bikin dulu ya, /MD61. MD61. Nah, saya bikin dulu ya biar 300 ya 200 lah, ini 300 gitu ya. Kemudian saya save. Kemudian /MD02. Oke. /MD04. Ah, ini kan banyak nih. Oh, tapi belum di convert ya. Cara convertnya ingat kan? /O COHV ya kan, cara convertnya. Convert dari plan order ke production order. Materialnya berapa? Ini ya, Ctrl C. Oke, kemudian jalankan. Nah, ada dua ya, Ya, pilih semua, kemudian execute. Kita akan convert ke production order. Nah, ini kan masih plan order. Kita akan convert ke mana production order? Oh, ini convert plan order. Ya, convert plan order. Adopt. Belum. Ulangi lagi, salah. Oke, udah masuk nih. Oke, coba terus lagi ada nggak? Oh, udah nggak ada ya. Oke, kita lihat lagi di sininya, kita refresh dulu. Nah, ini udah jadi order ya. Berarti saya copy yang ini 634 ke 635 ya. Ctrl C /O CO27. Oke, masukkan ordernya. Ya, inilah. Bisa juga di sini sih. Sampai 35 ya. Kita cek. There is no data. Oh, sorry. Bentar. Ini PR 634. Save.
Kemudian berikutnya ini belum dirilis kali ya, kita rilis dulu barusan. Ini kita rilis dulu. Oke, kita ulangi lagi. Flash OCO27. Tadi ordernya yang 634 ya. Sama 635. Seperti itu ya. Sudah keluar nih ya. Tadi belum rilis. Jadi ini adalah material-material yang dipesan berdasarkan berorder. Ini permintaannya segini, ini segini itu ya. CO27. Jadi permintaan kolektif picking list secara kolektif ya. Jadi saya simpulkan kembali. Jadi material staging itu permintaannya bisa dilakukan secara manual dengan Migo atau MB1A. Kemudian Anda bisa juga dengan otomatis dengan menempelkan indikator backplus ya. Backplusnya ada di routing, material master dan work center ya. Kemudian tadi yang terakhir Anda bisa melakukan proses picking, yaitu melakukan proses pemindahan barang staging dengan secara massal, secara kolektif ya di CO27 gitu ya. Oke, kemudian itu sudah backblast tadi udah, maksudnya ini unplanned udah. Yang terakhir adalah ini apa namanya? Yang terakhir adalah default dari slot. Maksudnya gimana? Jadi gini, tadi waktu kita memindahkan barang, material staging selalu kita memasukkan slot, ya kan? Masukkan slot, masukkan bed gitu kan. Nah, ada caranya sebenarnya di SAP. Jadi kita tidak usah masukkan slot lagi gitu. Tapi dengan catatan kita tahu material-material itu biasanya ada di slot mana gitu. Kalau misalnya packaging ya, saya asumsikan gini. Kalau misalnya packaging itu biasanya ST gitu ya. ST01 gitu lah. Kemudian kalau romet ya RM01 gitu kan. Kalau produksi ya PR01. Nah, hal-hal itu tuh harus sudah jadi pakemnya di MM sehingga kita bisa melakukan proses default ini gitu. Kita bisa melakukan proses default baik dari gambar ini, dari pertama dia dari work center ya. Urutannya dari work center dulu. Kita defaultkan production supply areanya. Kalau misalnya di work center nggak ada, dia ngecek nih sistem ke BOM. Di BOM itemnya slotnya ada nggak gitu. Ini kan storage locationnya. Kemudian dia ngecek lagi ke level bawah ke material. Ini kerucut nih lihat tanda ya. Kemudian ngecek lagi ke production version. Nah, ini biasanya di SAP PPPI. Kemudian di batch determination. Kalau nggak ada, dia no default storage location. Berarti dia ya kosong aja gitu. Nah, itu di mana di SAP kita lihat ya. Yang bisa dilihat di SAP yang mana nih? Pertama, kita lihat yang di work center. CR03. Nah, di work center itu di sini di supply area ya, di supply area. Ini kita bisa menyimpan slot gitu ya. Jadi kalau ini kosong berarti ya tadi tidak tidak jadi default berarti kan slotnya. Oke, itu yang pertama ya. Terus yang kedua adalah di BOM CS03. Di BOM ini coba lihat BOM. Di BOM adalah status, mana status? Sorry. Nah, di BOM dia nyimpennya di sini. Ini kan material komponennya. Tadi yang saya tik material komponennya kan, itemnya. Nah, dia production store log. Nah, store lognya bisa dipasangkan di sini.
gitu. Ini kan ini store lognya kan 11 gitu kan. Itu yang kedua. Kemudian di MM ya, kita lihat di MM plus M MM03. Duh, sorry. Tadi CS ya. Di MM ya. Ctrl C /M MM03. Di MM, di MRP 2. Di MRP 2 ya. Oke, plan. Nah, ini dia slotnya di sini. Production store log. Nah, di sini dia. Tuh. Nanti Anda bisa pasangkan di sini. Kalau ini yang atas ini biasanya untuk gudang packaging, yang ini buat produksi biasanya slotnya. Jadi bisa kita bikin default, jadi nggak usah harus input lagi kan, bisa dari misalnya kalau material ini berarti ST lah, misalnya ST01 ke PR01 kan enak tuh, tinggal langsung masuk ke slotnya gitu. Oke, saya kira ini udah cukup ya pembahasannya. Jadi ini, nah kalau yang di production version ini adanya di SAP PPPI, kita tidak membahas itu, kita membahas production order ya. Begitu pula yang batch determination ini kita tidak membahas ini. Tidak membahas ini, masih di MM dia, ada ranahnya MM gitu ya. Kalau batch itu modulnya MM. Kalau production version ini yang SAP PPPI itu SAP yang model lagi ada lagi modelnya gitu. Kalau kita kan fokus di awal kita adalah production order ya, bukan proses order. Kalau itu yang model proses order. Oke, kemudian oh ya, satu lagi ini efek ya, efek dari good issue ya. Apa sih efek dari good issue? Sebentar, sebelum ke situ terakhir, sebelum saya lupa, kita lihat dulu tadi yang NMD 04. Oh, sorry, salah barangnya. Ini ya. Tadi kita udah bikin material staging. Ini misalnya ya, saya klik 2 kali. Kemudian display. Ini, oh mana tadi ya? Ini deh, yang ini deh ya. Bentar. Kok masih PLD ORD ya? Oh PRD, bukan PLD, PRD, oke. Kemudian kita lihat. Oh ini kok belum rilis materialnya, sebentar. Ini tadi materialnya yang ini bukan ya? Saya jadi lupa tadi. Kayak materialnya beda deh. Apa yang A, yang B ya? Sebentar ya. Kita cek dulu deh. Coba ini. Oh bukan ini berarti. Plus N CO02 deh. Sebentar ya. Plus N COO is. Sambil Anda lihat ini bagaimana cara penelusuran. Barusan saya bikin order yang rilis kan, udah rilis ya. Tapi pelacakannya Anda di sini aja tanggal bikinnya ya. Sekarang tanggal 3 ya. Tanggal 3 bulan 10 2020. Katakanlah dari tanggal 1 bulan 10 2020. Nah, ini ada nih rel yang ini ya. Ini. Oke, ini kan sudah JMPS ya. Ya. Artinya sudah good movement posting ya. Anda juga bisa lihat prosesnya di GoTo dokumen good movement. Ah, ini dia. Jadi di sini Anda bisa lihat nanti materialnya yang sudah di good movement. Nah, itulah pembahasan kita di ini tentang masalah efek ya, efek daripada good issue itu. Pertama kita bisa lihat di dokumen tadi.
Mana dokumen di sini dokumen ya. Material dokumen, ini material dokumen ya. Dan nanti Anda bisa lihat di sini tadi. Saya back lagi. Masuk ke order, kemudian go to, kemudian dokumen good movement. Nah, gitu ya. Satu, jadi itu dia ada historinya di situ, kemudian accounting dokumen, accounting dokumen, controlling dokumen, ini semua dokumen-dokumen yang berhubungan dengan proses DI dan tentunya ini dari ranahnya accounting ya, dari ranah accounting. Bentar. Apakah kita bisa lihat? Tentu saja harusnya bisa. Ini ada MATDOC ya, material dokumen. Saya klik dua kali. Lihat dokumen info. Nah, di sini ada FI dokumen. Ya, saya tik ini. Nah, ini dokumen-dokumen yang efek dokumen-dokumen dari efek dari good issue ya. Ada ini kalau saya klik dua kali seperti itu tuh. Ini biasanya buat kebutuhan accounting. Yes, kemudian ini juga nih. Nah, ini dia ada pembukuannya gitu ya. Oke. Udah ya, udah bisa saya jelaskan tadi. Berarti ini semuanya ada tadi dokumennya. Berikut print-printan ya. Tadi print-printan reservasi, berikut print-printan dari good issue slip ya. Karena kita kan perlu ada dokumentasi perpindahan barang, mutasi barang dari produksi ke dari warehouse ke produksi gitu kan. Ada peralihan tanggung jawab gitu ya. Sehingga harus ada dokumen yang lengkap gitu. Oke, saya kira tentang material staging sudah saya perlihatkan teorinya. Nanti Anda ulang-ulang lagi gitu ya. Kemudian nanti apa namanya? Yang backplus ya, backplus belum sempat saya testing gitu ya. Yang penting saya kasih tahu di mana indikatornya. Nanti kalau ketika proses produksi, kalau dia material sudah dibuat backplus, kita nggak usah migo lagi, udah langsung dia masuk gitu. Tapi catatannya itu dia harus ditentukan, kita harus tahu slotnya gitu ya. Jadi kalau nggak mau nanti harus masukin lagi slot gitu. Material sih udah ada, tapi harus masukin slot, harus masukin bed gitu sih. Yang penting quantity lah, kuantitinya nggak salah waktu di input gitu. Oke, saya kira cukup ya tentang material staging. Nanti kita akan lanjut tentang confirmation ya, sedikit lagi biar kita cepat tuntas gitu ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri.